Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan akhwat, pendengar, pemirsa setia Radio Silaturahim dan Rasil TV dimanapun Anda berada. Apa kabar? Kita berjumpa lagi dalam acara Tausiah Siang. Hari Selasa Tausiah Siang. Kita masih melanjutkan tema-tema kemarin, ya ikhwan akhwat, pendengar setia, para nahdin dimanapun Anda berada, dapat mengikuti acara ini melalui streaming YouTube Rasil, ya tahu juga dapat mengikuti di Bubur Subuh. Alhamdulillah narasumber kita sudah ada bersama kita. Kita akan melanjutkan pembahasan mengenai kitab Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Minggu lalu kita baru membahas pembukaan dari kitab tersebut, baru membahas 9 ayat dari pembukaan kitab tersebut, undang-undang dasarnya Nahdlatul Ulama. Baru sampai surat Al-Hujurat ayat 13, dari insya Allah ayat Al-Qurannya kurang lebih yang dicuplik 30 ayat, belum lagi hadis, belum lagi perkataan ulama. Masya Allah. Alhamdulillah guru kita, Ustadz kita sudah ada bersama kita, yaitu Ustadz Fawaz Fauzan Abi-Zawiyah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz ya? Alhamdulillah, berkat doa. Walaupun kondisi dari sana ke sini perjalanan lumayan. Lumayan sedikit, macet sedikit aja. Lumayan. Tapi insya Allah Ta'ala mudah-mudahan dengan kemacetan itu menjadi kelancaran untuk kita beribadah. Masya Allah. Karena hadir untuk menyampaikan kajian. Ini kitabnya pendiri Nahdlatul Ulama. Betul. Nama kitabnya ini Irsyadus Sari. Ya artinya kalau secara harfiah, petunjuk bagi orang yang melakukan perjalanan hidup. Tapi kalau kita dengar penjelasan minggu lalu, sebetulnya ini berlaku buat seluruh umat Islam ya Ustaz? Betul. Ini pesan-pesan Hadratus Syekh tidak menggambarkan keormasan atau keorganisasian yang spesifik hanya untuk yang sifatnya pengikut beliau, tidak. Pesan-pesan dakwah beliau cuma diorganisir dengan satu buah jam'iyah, mendirikan satu buah organisasi, tentunya agar mekanisme dakwah dan manajemennya lebih terarah, itu aja sih intinya. Tapi hakikat beliau adalah ad-da'i ilallah. Seorang yang mengajak untuk kembali kepada Allah, bukan ad-da'i ila ta'ifah, kelompoknya, bukan ad-da'i ila nafsihi, kepada dirinya, tapi seorang yang mengajak untuk kembali kepada Allah dan mengamalkan sunnah Rasulnya. Menyebarkan Islam yang rahmatan lil alamin. Dengan konsep-konsep ini tentunya. Terima kasih Ustadz. Ini kemarin kita sampai surat Al-Hujurat ayat 13. Betul. Kita lanjutkan. Boleh. Ustadz. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin, imamil muttaqin, qaidil ghurril muhajjalin, syafi'il mudhnibin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi at-tahirin at-tayyibin wa khassati ashabihil akramin wa radiyallahu ta'ala an baqiyatis sahabati Rasulillah ansarihim wal muhajirin wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Farabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana zidna ilman, Rabbana hablana hukman, allimna min ladunka ilman, tawaffana musliman, wa alhiqna bis salihin. Allahumma sallimna wal muslimin, wa afina wal muslimin, wa'fu anna wa anil muslimin, wa qina wa iyyahum syarra masaibid dunya wad din. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin, wa ilhamal malaikatil muqarrabin, birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidni ilma ووسع لي في الرزق وبارك لي فيما رزقتني واجعلني محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم واجعلني وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين يا كثير النوال ويا حسن الفعال يا قائما
qaiman bila zawal, ya mubdi'an bila mithal, falakal hamdu, walakal minnah, walakas syaraf ala kulli hal, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin, wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana, anilhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah ikhwan dan akhwat yang menyimak, mendengarkan, dan menyaksikan tausiah siang dalam sebuah kajian renungan atau mungkin kalau kita katakan bedah buku ya, sebuah kitab yang dikumpulkan oleh seorang kiai muda almarhum Kiai Haji Muhammad Isom Hadiq, cucu dari Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hashim bin Kiai Haji Asy'ari, sebuah kitab yang diberi nama dengan Irsyadus Sari, petunjuk bagi orang yang sedang melakukan perjalanan, yang berisikan kumpulan-kumpulan karya tulis ya dari atau muallafat dari Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari. Nah, di antaranya yang siang hari ini kita akan kaji dan kita akan renungkan adalah sebuah kitab yang atau sebuah karya tulis yang diberi nama Muqaddimah Al-Qanun Al-Asasi li Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Artinya sebuah tulisan yang merupakan yang menjadi fondasi dasar atau undang-undang dasar bagi terbentuknya perkumpulan yang bernama Nahdlatul Ulama. Artinya kebangkitan para ahli ilmu, para cendekia. Nah, di sini sebuah kitab ini sebagaimana pada pekan lalu sudah kita baca beberapa poin-poin ayat yang mungkin Ustaz Firman juga dan pemirsa dari kalangan Nahdiyin pada khususnya, baik fatayatnya, muslimahnya, para pecinta Hadratus Syekh, jika kita mau merenungkan kajian di tausiah yang pekan lalu ini isinya begitu dahsyat. Hadratus Syekh ini mengajak orang untuk apa? Berpandu hidupnya kepada Al-Quran. Terlebih lagi khususnya orang-orang yang mau ikut bersama beliau dalam sebuah kumpulan yang bernama Nahdlatul Ulama. Bagaimana tidak? Coba. Beliau menerangkan lebih pertama dalam mukadimahnya tentang keutamaan hikmah dengan menyebutkan ayat yu'til hikmata man yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Kemudian mengajak orang dan memperkenalkan pada orang tentang hadaf atau tujuan diutusnya seorang manusia yang bernama Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam tidak lain sebagai saksi kebaikan yang datang dari Allah, mubasyir, pemberi kabar gembira, nadhir, pemberi peringatan, da'i, yang mengajak orang untuk kemana? Ilallah, untuk kembali kepada Allah, kemudian menjadi cahaya pelita yang begitu menerangi hidup. Kemudian beliau kutipkan lagi metode dalam mengajak orang untuk kembali kepada Allah tidak lain dengan mengajak orang kembali kepada Al-Quran. Yang itu tergambar dalam sebuah ayat yang mari kita bacakan sudah, yaitu pada Quran surat Al-Ahzab, ud'u ila sabil rabbika bil hikmah. Al-Quran merupakan mambaul hikmah. Wal mau'izatul hasanah, Al-Quran merupakan mau'izah min rabbikum. Kemudian Al-Quran wajadilhum billati hiya ahsan. Jika diperlukan beradu argumen, maka diperintahkan oleh Al-Quran untuk beradu argumen dengan penguasaan tentang Al-Quran itu sendiri. Karena Al-Quran adalah merupakan ahsanul hadith, ahsana ma unzila ilaikum min rabbikum. Kemudian berikutnya pada poin keempat, Hadratus Syekh 1, 2, 3, 4 ya, yaitu mengajak memberitahukan kabar gembira dari Allah terhadap hamba-hamba pilihan Allah yang senantiasa mendengarkan ucapan dan mengikuti ahsanul qaul. Wal Quran adalah ahsanul qaul. Kemudian menanamkan ketauhidan dengan membacakan suratul Kahfi, wa qul hamdulillah alladzi lam yattakhidh waladan wa lam yakun lahu syarikun fil mulki wa lam yakun lahu waliyyun minadh-dhulli wa kabbirhu takbira. Artinya ayat ini yang terekam dalam surah Al-Kahfi, yang mana Hadratus Syekh memberikan poin berikutnya dengan ayat ini, menggunakan ayat ini, artinya menanamkan pemberitahuan kepada para pencinta orang-orang kalangan umat Islam yang ingin bergabung dalam sebuah perkumpulan yang bernama Nahdlatul Ulama untuk senantiasa mentauhidkan Allah Jalla Jalaluh, dan bahwa kekuasaan yang mutlak, pengaturan kepemilikan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala, seraya mengumandangkan takbir dalam setiap perjuangannya. Ini menggambarkan perjuangan yang begitu Qur'ani, yang begitu Islami. Dan mohon maaf kemarin ada sedikit terjemah yang agak kurang tepat nih dari saya.
saya mengatakan Allah itu dengan sebutan beliau. Maksudnya ini bukan beliau ya, dia Allah maksudnya. Nah, baik. Kemudian ayat berikutnya yang beliau kutip sebagai poin dasar, pondasi dasar dalam terbangunnya, terbentuknya, berdirinya Jam'iyah Nahdlatul Ulama adalah Quran Surat Al-An'am yang berbunyi wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabili. Pesan kepada umat khususnya ingin bergabung dalam Jam'iyah Nahdlatul Ulama melalui Al-Quran ayat ini, Surat Al-An'am ini, tidak boleh kita berpecah belah, namun harus mengikuti satu jalan yang lapang, luas, maknanya berarti harus punya lapang dada, menyikapi perbedaan, karena di hadapan sirat ada subul, bermacam jalan kecil yang mengantarkan orang kepada jalan besar, yaitu lebuh raya atau highway itu, yang jika sudah masuk pada highway yang merupakan adalah dinul Islam, tidak lagi boleh ada sekat-sekat kelompok, sekat-sekat madhab, sekat-sekat ormas, ataupun sekat individu, ataupun sekat ras, bangsa, dan kesukuan. Ketika sudah memasuki wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u. Nah, kemudian beliau mengutip lagi poin berikutnya yang menjadi landasan dasar dari undang-undang pendirian Jam'iyah Nahdlatul Ulama adalah firman Allah Ta'ala dalam Quran Surah An-Nisa ayat 59. Pesannya yang terkandung di sini adalah ketika terjadi perselisihan pandangan, ada kontradiksi dalam satu pandangan sesama umat Islam yang tergabung dalam Jam'iyah Nahdlatul Ulama, pesan beliau adalah ikuti ayat ini. Farudduhu ilallahi war rasul. Kembalikan semua perselisihan, beda pandangan ya kepada Allah, yaitu dengan mengembalikan di hadapan Al-Quran. Mana yang dibenarkan oleh Al-Quran, itulah yang wajib kita ikuti. Ini pesan beliau nih dalam ayat ini. Beliau mengutip ayat begitu indah untuk menjadi sebuah landasan terbangunnya sebuah perkumpulan yang bernama Nahdlatul Ulama. Berikutnya beliau menyebutkan ayat, pesan dari ayat ini yang terkandung dalam surat Al-A'raf ayat 127, bahwa orang-orang yang sukses, perhatikan nih, yang disebut dengan dalam ayat ini dengan sebutan al-muflihun, yang sukses sejatinya adalah mereka yang satu, mau beriman kepada Allah dan Rasulnya, tunduk, taat, pasrah, kemudian mau menjaga kehormatan Nabi dan Rasulnya, mengagungkannya, menolongnya, dan mengikuti cahaya yang Allah turunkan bersama Nabinya, yaitu Al-Quran. Jadi kalau pesan dari Hadratus Syekh ini, poin berikutnya, saya lupa tadi poin yang berapa, lupa kita catat ya, bahwa intinya kalau seseorang, khususnya dari kalangan umat Islam yang ingin menggabungkan dirinya, berjuang melalui Jam'iyah Nahdlatul Ulama, kalau ingin menjadi orang yang sukses, individu yang sukses, Jam'iyah yang sukses, maka ikutilah panduan Quran. Karena Al-Quran itu Allah sebutkan dalam Al-A'raf ini, An-Nur, cahaya yang menerangi akal, cahaya yang menerangi pikiran, cahaya yang menerangi Jam'iyah, organisasi, bahkan cahaya yang menerangi alam semesta raya, yaitu Al-Quran. Itulah kunci kesuksesan. Berikutnya beliau menyebutkan lagi, pesan dalam berorganisasi. Karena apa sih? Karena kita kan berbeda pandangan, wajar dong manusia kan, punya sikap, punya cara pandang yang berbeda. Beliau mengutip sebuah ayat yang begitu indah dari Quran Suratul Hasyr. Apa itu? Orang yang datang setelah beliau, dalam ayat ini kan terkutip tuh, artinya setelah orang-orang yang datang setelah ayat ini dibacakan, yang mereka ini merupakan orang-orang yang senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dan kasih sayang dari Allah, adalah mereka yang menjaga, yang senantiasa mendoakan orang-orang yang sudah berlalu, yang mendahului mereka. Doa apa? Mohonkan ampunan. Jadi ini panduan Quran nih. Kalau pandangan manusia, kalau orang dulu bisa salah-salahin. Kalau punya kesalahan diungkit-ungkit. Kalau Al-Quran tidak. Pesan Hadratus Syekh bagi kita para muhibbin beliau dan pengikut Jam'iyah Nahdlatul Ulama pada khususnya, belajarlah untuk bersikap seperti orang yang Allah gambarkan dalam Al-Quran Surat Al-Hasyr. Walladzina ja'u min ba'dihim yaqulun. Artinya yaqulun kan senantiasa nih, gak pernah berhenti untuk doakan orang-orang yang sebelum kita, guru-guru kita, ulama-ulama kita, sekalipun mereka memiliki kekurangan dan cacat. Namanya orang yang sudah meninggal dunia. Jangan sebutkan keburukan lagi, tapi yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Kemudian pesan beliau, jangan pernah menyimpan yang namanya dendam, dengki, dongkol di hati. Karena itu yang menjadi sebuah hijab yang menutupi kesuksesan sebuah perjalanan hidup secara individu, bahkan organisasi. Dahsyat ini Hadratus Syekh. Milih ayatnya tuh bukan main ini. Enggak sembarangan. Enggak asal comot maksudnya begitu ya. Perfect gitu ya.
Kayak apalagi itu kedongkolan itu susah banget. Aduh, itu kan bukan main itu, ya kan? Kadang-kadang kita berdalih, ya namanya juga manusia. Ini manusia, wajar dong. Tapi ini kan Pada Al-Quran diturunkan untuk manusia. manusia. Baik, kemudian yang terakhir yang kita sudah bacakan pada pekan lalu adalah pada poin yang Hadratus Syekh sebutkan dari firman Allah Ta'ala Quran surat Al-Hujurat. Hendaknya jangan pernah memandang orang sebelah mata karena perbedaan ras, perbedaan suku. Oh dia Jawa, orang Sunda. Nah, kita harus Sumatera dong, lebih tinggi dong. Enggak ada. Ini ajaran Al-Quran yang dikutip menjadi sebuah landasan, menjadi undang-undang dalam terbangunnya, berdirinya Jamiah Nahdlatul Ulama adalah pesan yang terdapat dalam Al-Hujurat ayat 13. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Di sini nih, agar mudah mengerti jika terjadi perbedaan. Karena memang beda suku, lain ladang, lain belalang. Apa yang dikonsumsi orang yang suka makannya daging merah, karakternya nggak akan sama dengan orang yang biasa makan sayuran. Iya. Orang yang tinggal di pinggir pantai yang udah biasa mengarungi lautan, nggak akan sama dengan orang yang biasa tinggal di pegunungan. Makanya Allah beritahukan, dan ini menjadi sebuah landasan dasar dalam berdirinya Jamiah Nahdlatul Ulama lita'arafu. Dan yang paling utama, tegas Hadratus Syekh berpesan melalui ayat ini adalah inna akramakum indallahi atqakum. Sekalipun ada perbedaan organisasi, Hadratus Syekh mau pesan, yang mulia itu di sisi Allah bukan NU-nya, bukan ormas-ormas lainnya, tetapi yang paling bertakwa di antara kita semua manusia. Subhanallah. Ini indah banget deh. Indah. Masya Allah, mudah-mudahan ikhwan dan akhwat, para nahdiyin, baik para santrinya, mahasiswanya, emak-emaknya. Kalau sekarang lagi kan sebutannya emak-emak milenial. Kalau sebutan di NU ini muslimat, ya kan? Yang pemudanya fatayat, atau barangkali yang relawan yang aktif di Ansor ataupun di Banser, kalau mau baca dan renungkan undang-undang dasar berdirinya Nahdlatul Ulama, saya yakin toleransi itu bukan hanya ucapan, ya kan? Tapi toleransi yang berdasarkan panduan Al-Quran yang sudah menjadi landasan dasar dalam berdirinya Jamiah Nahdlatul Ulama. Jadi organisasi atau ormas-ormas yang menjadi anak atau cabang daripada Nahdlatul Ulama pun harus berpandu kepada undang-undang dasar ini semua. Memang sini sekali lagi kalau boleh pesan ini, mudah-mudahan dengan wasilah disampaikannya melalui radio Silaturahim dan TV Rasil ini, mudah-mudahan kitab-kitab Hadratus Syekh ini yang begitu banyak judulnya bisa menjadi kurikulum resmi untuk dibacakan, ya, dan dibentuk dalam silabus sekian pertemuan atau bagaimana itu teknisnya. Intinya pemikiran Hadratus Syekh ini harus sampai kepada setiap individu Muslim yang tergabung dalam organisasi Nahdlatul Ulama dan anak-anak organisasinya. Begitu. Tapi belum pernah direvisi kan, Ustaz? Dirubah undang-undangnya? Belum ada. Karena ini undang-undang dasar ini. Harusnya nggak boleh diamandemen ini. Ya kan? Undang-undang dasarnya NU nggak boleh diamandemen. Ini kan sudah jadi satu hal yang populer ya, bahwa Hadratus Syekh ini mendirikan NU dengan istikharah, dengan tirakat, dan lain sebagainya. Ya, bukan hanya lihat itunya, tapi lihatlah, bacalah panduan-panduannya. Yang diantaranya beliau ini menyebutkan dalam muqaddimah undang-undang dasar ini, pesan untuk orang mau kembali kepada Al-Quran dan berjalan di belakang pandu Al-Quran. Boleh kita lanjutkan ayatnya? Lanjut. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qala ta'ala, Hadratus Syekh berkata, Qala ta'ala, beliau mengutip Al-Quran surah Fatir ayat 28. A'udzubillahi sami'il alim minasyaitanir rajim. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Ayat ini dahsyat loh. Beliau memberitahukan nih, karena ini kan Jamiah Nahdlatul Ulama, kebangkitan para ulama. Beliau memberitahukan nih, siapa sih ulama itu? Beliau mau kasih pesan di sini nih, poin ini, siapa ulama itu? Apakah sekedar orang yang memiliki banyak pengetahuan, atau hanyalah orang yang memiliki banyak hafalan dari bermacam literatur, atau gimana? Beliau memberitahukan sebuah firman Allah Ta'ala, innama, kalau dalam bahasa Jawa nih, kalau di kajian ala Jawa nih, yang logat, innama angin pestine. Yakhsha, senantiasa wedi.
Allah dumateng Gusti Allah min ibadihi saking poro hamba-hamba ne Gusti Allah yo niku al ulama'u poro ulama. Artinya bagaimana? Ya namanya ini kan datang dari Jawa Timur ya, kayak kita bahasa juga bahasa Jawa-Jawanya ya. Innama sungguh pastinya. Jadi udah sungguh dan pastinya. Jadi namanya innama ini adatul hasar, penegasan dan pembatasan. Kalau inna doang sesungguhnya, tapi masih terbuka. Kalau innama penegasan dan pembatasan. Bahasa Betawinya kali pasti ini pasti gitu. Pasti cuma ini nih. Cuma ini. Gitu. Yakhsha yang senantiasa memiliki khasyah. Jadi khasyah ini kalau dalam bahasa itu orang yang menggabungkan antara khauf dan roja dengan seimbang. Kalau khauf doang takut. Akhirnya kalau saking takutnya nggak berani ngapa-ngapain. Kadang-kadang akhirnya efeknya udah deh nggak usah ngurusin orang, nggak usah berdakwah, nggak usah apa. Karena soalnya apa? Takutnya di atas roja, berlebihan takutnya. Kalau orang yang roja berharapan lebih sama Allah Ta'ala, gampang deh, Allah Maha Pengampun. Udah jalanin aja. Kadang kelewat batas. Nah kalau khasyah ini disebutkan oleh para ulama bahasa gabungan dengan takaran yang seimbang antara khauf dengan roja. Khauf dengan roja. Takut dengan berharap seiring sejalan. Siapa mereka itu yang senantiasa takut sekaligus berharap banyak hanya kepada Allah? Min ibadihi dari hamba-hambanya Allah, mereka itu para ulama. Nah, sebagian ada yang membaca harokatnya gini. Kalau ini kan dibacanya gini, ayat ini yang tercantum dalam mushaf kita ini, innama yakhsyallaha min ibadihi al ulama'u. Sebagian ada yang membaca innama yakhsyallahu min ibadihil ulama'a. Jadi lafzul jalalah menjadi fa'il, al ulama menjadi maf'ul. Subjeknya Allah, ya. Predikatnya ulama. Jadi dibalik. Apa bedanya? Begini. Kalau ayat ini yang tercantum dalam mushaf menunjukkan pesan dari Hadratus Syekh ketika motif ayat ini, orang yang memiliki ilmu hakikatnya adalah mereka yang senantiasa rasa takut dan pengharapannya seimbang. Jadi ini pesan ketika mengutip ayat ini, pesan dari beliau, orang-orang yang mau menjadi pengurus, aktif berjuang melalui Jam'iyah Nahdlatul Ulama harus memiliki khasyah di atas ilmu. Makanya di sini kan didahulukan khasyah baru ilmu. Ini kan jadi yakhsha, kata jadiannya khasyah. Al-ulama, kata jadiannya ilmu. Antara khasyah dengan ilmu, mana yang diutamakan? Khasyah. Ilmu di bawahnya. Tuh, gitu. Jadi ulama itu hakikatnya, siapa disebut layak menjadi sebut ulama, cendekia yang sejati, mereka orang yang senantiasa memiliki khasyah kepada Allah. Senantiasa loh ya. Fi'il mudhari'. Ya, senantiasa memiliki khasyah, yaitu orang yang memiliki rasa takut dan pengharapan yang seiring sejalan. Continuous ya. Continue lagi. Enggak musiman. Ada yang musiman kan? Khasyahnya musiman. Lagi enggak musim enggak musim misalnya kampanye, ada rasa khasyah. Masya Allah. Pas lagi kampanye, hilang khasyahnya. Dititipin dulu. Gitu. Satu contoh misalnya, ini sebuah joke aja barangkali ya. Nah, itu gambaran ayat ini, pesan dari Hadratus Syekh untuk kita para umat Islam khususnya yang tergabung dalam Jam'iyah Nahdlatul Ulama untuk mengedepankan khasyah di atas ilmu. Kalau udah ilmu di atas lebih tinggi dari khasyah, yang ada ngakal-ngakalin ter. Gitu. Nah, itu tadi kalau dibaca innama yakhsyallaha min ibadihil ulama'u. Subjeknya al ulama, predikatnya Allah. Tapi kalau dibalik, innama yakhsyallahu, sungguh yang Allah senantiasa tuangkan khasyahnya adalah Allah senantiasa menuangkan khasyah kepada siapa? Al ulama, kepada para ulamanya. Gitu. Kalau dibaca innama yakhsyallahu. Jadi Allah yang senantiasa memberi. Jadi orang yang bertambah ilmu maknanya orang yang bertambah yakinnya kepada Allah. Bukan cuma pinter ya. Bukan cuma pinter. Kalau orang cuma pinter, artinya orang yang cuma dapat menghafal literatur atau catatan tentang ilmu. Tapi hatinya nggak pernah ada keyakinan. Karena mana al-ilmu adalah al-yakin. Kemudian ada lagi pesan barangkali di sini.
nama lain dari Al-Quran adalah al-ilmu. Nama lain dari Al-Quran adalah al-ilmu. Subhanallah. Nama lain dari Al-Quran adalah al-ilmu. Karena pemilik Al-Quran adalah al-alimu jalla jalaluh wa ta'ala fi'ulah. Jadi artinya al-ulama, orang-orang yang menguasai, mengerti, memahami al-ilmu, yaitu Quran. Karena hanya dengan Al-Quran orang bisa sampai derajat dia bisa yakin kepada Allah. Kan nggak mungkin dong kalau kita mau membangun sebuah bangunan keyakinan tapi pondasinya di atas keraguan dan praduga. Nggak mungkin. Membangun sebuah keyakinan, bangunan yang bernama keyakinan, al-yakin, al-ilmu, maka pondasinya juga harus berdasarkan sumber yang yakin dan pasti. Nggak mungkin orang mau dapat yakin, bangunan yang bernama yakin, bangunan di atas gabus. Nggak mungkin, gabus mah nggak kuat. Al-Quran wal ilm. Selain Al-Quran, namanya adalah dhon. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman kepada Rasulnya, wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah in yattabi'una illa dhon wa inhum illa yakhrusun. Sebelumnya Allah sebutkan ayat berikutnya, ya, setelah datang padamu al-ilmu. Ya kan? Nah, itu Quran surat Al-An'am. Nanti kita kapan-kapan kita kupas. Nanti kepanjangan nih, Hadratus Syekhnya ketinggalan. Baik, padahal kita sedang membacakan kitabnya Hadratus Syekh. Baik, kemudian beliau mengutip lagi nih sekarang. Ini subhanallah ya, ini Hadratus Syekh, saya bilang kitab ini unik sekali nih. Benar-benar. Jadi beliau mengurutkan ayat demi ayat sebagai landasan, dikaitkan dengan ayat-ayat sebelum dan sudahnya. Jadi nempel Terus. Jadi kalau dibikin poin ini, mungkin nanti Ustaz Firman bisa bikin terjemahan ini dengan urutannya nih, sebelum mengutip ayatnya, tentang ini, ayat ini, tentang ini, ayat ini. Fondasi dasar dari undang-undang berdirinya Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Beliau mengutip ayat berikutnya, Quran Suratul Ahzab, ayat 23. Itu firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kata beliau, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma'ahadullaha alaih faminhum man qadha nahbahu wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila. Minal mu'minin, di antara golongan orang-orang mukmin sejati. Ini kalau kata-kata mukmin kan sejati. Allah nggak bilang minal ladzina amanu, tapi minal mu'minin. Artinya alladzina amanu, artinya ada lagi tingkatannya al-mu'min. Tapi di antara orang mukmin ini ada lagi tingkatan yang lebih, level yang lebih tinggi lagi. Siapa mereka? Kata Allah, rijalun sadaqu ma'ahadullah alaih. Ini yang langka nih. Ini Hadratus Syekh memilihkan ayat, subhanallah. Pesan beliau ini kita sebagai warga Nahdliyin, ayo ikuti nih. Baik awamnya, ustadznya, ajengannya, kiainya yang sudah tergabung dalam Jam'iyah Nahdlatul Ulama, ayo kembali kepada panduan dasar. Ya, pondasi dasar dari berdirinya Jam'iyah Nahdlatul Ulama dengan mengikuti pesan beliau untuk mengikuti ayat ini. Rijalun sadaqu ma'ahadullaha alaih. Orang-orang yang sodaku jujur nih, ya, jujur tentang apa? Jujur tentang apa yang mereka telah buat perjanjian dengan Allah. Jadi orang yang menepati perjanjiannya dengan siapa? Dengan Allah dulu nih. Kalau urusan janji sama Allah udah ditepati, dilaksanakan, maka dengan manusia biasanya ngikut otomatis. Tapi kalau nggak bisa jaga perjanjian dengan Allah, bagaimana dengan selain Allah? Ini jarang. Karena di sini disebutkan minal mu'minina. Ada sebagian lagi. Di antara orang mukmin sejati nih, di antara mukmin sejati ada lagi rijalun. Ya. Sadaqu ma'ahadullah alaih. Kalau buat sisi katanya bukan seluruh orang muslim ya, tapi di antara orang-orang mukmin. Mukmin sejati lagi. Ada. Ada. Orang-orang yang jujur benar-benar. Faminhum man qadha nahbahu. Sebagian mereka ada yang sudah menyelesaikan tugasnya, sudah pulang ke sisi Allah Ta'ala. Wa minhum man yantazir. Sebagian dari mereka ada yang masih menunggu antrian. Wa ma baddalu tabdila. Sekali-kali mereka tidak pernah melakukan perubahan. Jaga Al-Quran dengan baik dan benar. Menjaga perjanjian. Al-Quran kan al-ahdul akhir. Taurat, perjanjian lama.
Iya. Al-Ahdul Qadim, Injil perjanjian baru, Quran perjanjian akhir. Nah, orang yang menjaga perjanjian ini disebut dengan mukmin sejati. Tapi di atas itu ada lagi orang yang benar-benar menjaga. Kalau kita buka mungkin firman Quran surah Al-Ankabut ayat kedua, insyaallah taala Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ahasiban nasu ayyaqulu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah orang mengira, manusia ini mengira, layak dia mengira bahwa mereka akan ditinggalkan, dibiarkan setelah mengatakan kami beriman kepada Allah tanpa diberikan ujian? Allah bilang, ya enggak lah. Allah jawabnya bagaimana? Walaqad fatannal ladzina min qablihim. Sungguh nyata telah kami berikan ujian orang-orang sebelum mereka yang juga mengaku beriman kepada Allah dan Rasulnya. Apa tujuannya? Fala ya'lamannallahu alladzina shadaqu wa la ya'lamannal kadzibin. Allah ingin memastikan siapa dari mereka yang jujur imannya, yang benar pengakuannya, jangan cuma aku-aku doang. Dan Allah mau pastikan siapa yang dusta pengakuan imannya. Nah ini, minal mu'minin rijalun shadaqu ma'ahadullaha alaih. Faminhum man qadha nahbahu wa minhum man yantadhir. Mudah-mudahan Allah berkenan dengan keberkahan kajian kita dari kitab Hadratus Syekh ini, Allah jadikan kita rombongan yang man yantadhir. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ya. Ini pesan beliau. Quran dari mana? Pesannya diambil dari Quran Suratul Ahzab ayat 23. Poin berikutnya. Lihat ini. Emang Hadratus Syekh bukan orang sembarangan ini. Orang yang kalau boleh, kemarin ada pendengar kita yang mengatakan Hadratus Syekh ini seorang Qur'ani. Ya, setuju. Padahal sekarang sebutan Qur'ani itu kayaknya momok banget itu. Padahal justru bangga ya Ustaz. Masya Allah, tabarakallah. Orang Qur'ani artinya orang yang ngamalin Qur'an banget gitu loh. Nah, kalau bahasa gaulnya. Qur'an itu artinya apa sih? Orang yang ngamalin Qur'an banget gitu loh. Nah kalau seseorang, mau tahu gak siapa orang yang Qur'ani banget? Yang Qur'ani banget itu loh, siapa coba? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad lah. Disebut Qur'an yang berjalan, disebut Qur'an yang hidup. Ya berarti Qur'ani banget gitu loh. Kalau orang sekarang takut ya. Atau kayak momok banget. Seakan-akan tuh seorang Qur'ani itu ingkar sunnah. La ilaha illallah. Jadi degradasi. Degradasi ya. Ini istilah ya. Istilah. Dibikin buruk. Padahal itu demikian indah, demikian bagus. Rajul Quran itu kan dalam bahasa Al-Quran Rabbani. Dalam bahasa Al-Quran itu Rabbani. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Imran, Kunu Rabbaniyina bima kuntum tu'allimunal kitaba wa bima kuntum tadrusun. Itu perintah Allah. Kita menjadi seorang Rabbani. Arti Rabbani apa? Rabbani itu Allah jelaskan, bima kuntum tu'allimunal kitaba wa bima kuntum tadrusun. Arti Rabbani seorang yang mengamalkan apa yang ia pelajari dan apa yang dia sampaikan dari Al-Quran. Itu Rabbani, bahasa gaulnya Qur'ani banget gitu loh. Kalau takut sekarang orang disebut Qur'ani. Na'udzubillahi min dzalik. Ini Hadratus Syekh, Qur'ani banget beliau. Coba nih. Habis ini beliau berikan poin sebagai landasan dasar undang-undang pendirian Nahdlatul Ulama dengan apa? Dengan Al-Quran lagi. Quran surat At-Taubah. Coba dipindahin dari Quran Fatir, Ahzab, mundur ke At-Taubah. Tapi tujuannya ini. Tadi kan dibilang. Biar paham fondasi dasarnya Ustaz ya. Itu tujuannya itu, biar paham fondasi dasarnya. Coba itu, habis nyebutkan innama yakhsyallahu min ibadihil ulama. Memberitahukan semua landasannya adalah ilmu. Ilmu yang di bawah naungan khasyah. Nah, khasyah enggak akan dapat kecuali apa? Di bawah naungan Al-Qur'an. Di Quran surah Yasin mungkin ada ayat yang kalau enggak salah, ada ayat yang berbunyi begini. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Ayat kedua. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim. Apa tujuannya Allah turunkan Al-Quran kepada beliau? Litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun.
laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ilal adqani fahum muqmahun. وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. Perhatikan nih poin berikutnya ayatnya. Innama tunziru manittaba'a dzikra wa khasyar rahmana bil ghaib. Itu khasyah. Yang hanya mau mengikuti Al-Qur'an, yang hanya mau mengikuti Al-Qur'an dan dapat menerima peringatan Rasul dengan Al-Qur'an adalah man khasyar rahman. Orang yang memiliki khasyah kepada Allah yang Maha Rahman. Tuh, berikutnya beliau kenalkan itu. Siapa itu para ulama yang man khasyar rahman? Karena apa? Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Maka kata beliau definisikan lagi nih, minal mu'minina rijalun shadaqu. Jadi orang NU tuh harus ngikutin itu. Panutannya adalah ulama yang memiliki khasyah di atas ilmunya. Siapa mereka yang benar-benar jujur melaksanakan perjanjian dia dengan Allah sebelum perjanjian dirinya dengan sama manusia atau organisasi? Dengan Allah dia sudah laksanakan perjanjian itu. Baik. Wa ma baddalu tabdila, enggak suka merubah-rubah perjanjian yang sudah dibuat dengan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya beliau bacakan ayat bagaimana? At-Taubah ayat 119. Pesan dari Allah yang beliau kutip. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, siapapun. Mau dari NU, Muhammadiyah, ya, apalagi? Persis. Apalagi? Salafi, Khalafi, Sunni, Syi'i, apalagi? Ibadi, semua. Yang penting orang-orang yang mengaku beriman. Apa kata Allah di sini? Ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Kan takwa ini kan sebuah gambaran ya, yang menunjukkan sikap kita mampu menjaga Allah di mana saja berada. Makanya ada sebuah definisi takwa, Ustaz Firman, dari Al-Imamul Ghazali dalam kitabnya Bidayatul Hidayah. Ini menurut saya sih, definisi ini perlu ditulis dengan tinta emas. Takwa kata beliau itu dua perkara. Apa itu? Yang pertama, an la yaraka maulaka haitsu nahaka. Jangan sampai Allah melihatmu, atau bahasa lainnya, jangan sampai dirimu kelihatan oleh Allah sedang berada di satu tempat, di satu waktu yang saat itu Allah melarang dirimu berada di situ dan atau melakukan hal itu. Artinya kalau orang yang mau bertakwa tapi dominasi syahwat dan nafsu masih ada, silakan mau bikin dosa. Tapi di tempat yang nggak kelihatan Allah. Itu dia. Coba itu. Di mana kira-kira itu? Hah? Allah. Coba gimana? Om kameramen. Ya. Di mana kita bisa cari tempat nih? Kali mau bikin dosa ya kan? Mau bikin dosa baik sendiri atau dengan lawan jenisnya ataupun siapapun, na'udzubillah min dzalik. Boleh. Tapi caranya cari tempat, cari waktu yang Allah nggak bisa lihat. Mustahil. Yang kedua kata Al-Imam Al-Ghazali, wa an la yufqidaka haitsu amaraka. Atau wa an la yafqidaka haitsu amaraka. Jangan sampai Allah kehilangan dirimu. Artinya jangan sampai kita nggak ada di saat, di waktu, di tempat yang saat itu Allah perintahkan kita berada di situ dan atau melakukan hal itu. Itu definisi Al-Imam Al-Ghazali. Itu perlu ditulis tinta emas kalau menurut saya. Dua kata itu. Ittaqullah, itu makna takwa. Dan berikutnya, aplikasi takwa ini bagaimana sih? Ini Hadratus Syekh nih, pesan nih. Buat saya, Anda, Ustadz, kameramen, pemirsa, pendengar, penyimak, yang mengaku cinta pada Hadratus Syekh, apalagi yang tergabung dalam organisasi Jam'iyah Nahdlatul Ulama, pesan beliau kutipkan dari Al-Quran yang merupakan pesan Allah kepada orang beriman. Aplikasi bertakwa itu wa kunu ma'as shadiqin. Hendaknya dirimu ada selalu bersama dengan orang-orang yang jujur. Itu tadi At-Taubah ya? At-Taubah 119. La ilaha illallah. Intinya tadi kan di atas kan disebutkan dalam dikutip oleh Hadratus Syekh ayat dari mana? Quran surat Al-Ahzab. Ahzab. Ya kan? Rijalun sodaku. Kalau kita belum bisa jadi rijalun sodaku,
belum sanggup deh. Jadi rijalun sodaku, karena itu dahsyat itu. Tugas yang Masya Allah, rijalun sodaku ma'ahadullah alaih. Kalau belum mampu, minimal wakunu ma'as sadiqin. Hidupmu hendaknya senantiasa bersama orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar, ya. Dalam apa? Dalam perjanjiannya dengan Allah Ta'ala. Tuh, jadi Hadrat saya mengenalkan tuh, harus orang Nahdien harus apa? Harus mengikuti pandu ulama. Ulama siapa dia? Mereka orang yang begini, ya kan? Rijalun sodaku, belum sanggup. Wakunu ma'as sadiqin. Udah, kumpulnya sama mereka deh kalau belum sanggup. Allahu Akbar. Paling enggak ya itu. Paling enggak. Wakunu ma'as sadiqin. Sedangkan Nabi sudah gambarkan, yuhsyarul mar'u ma'aman ahabba. Seseorang akan dikumpulkan di padang mahsyar, dibangkitkan nanti bersama idola yang dia cinta. Kalau kita senantiasa bersama orang sadiqin, Allah akan bangkitkan bersama mereka. Nah kalau bersama mereka, aman udah. Amin, amin. Masya Allah, Masya Allah. Nah, Ustadz, kita harus jeda dulu sebentar dan kita lanjut lagi. Ikhwan akhwat, kajian ini akan terus berlanjut. Kita akan break setelah jeda nasyid yang berikut. Jangan kemana-mana. Masih dalam acara Tausiah Siang bersama Ustadz kita, narasumber kita, Ustadz Fawaz Fauzan Abizawiyah, masih membahas tema, kalau sekarang masih pembukaan kitabnya Hadratus Syekh mengenai undang-undang dasar, aturan dasar dari pendirian Jamiah Nahdlatul Ulama. Tapi ini walaupun pendirian organisasi, tapi isinya dakwah ini Ustaz. Dakwah menjadi orang yang benar ini. Betul. Masya Allah, ini Hadratus Syekh. Kalau Allah izinkan kita bisa bertemu dengan beliau ya Rabb, walaupun hanya sekedar dalam mimpi, ya. Mudah-mudahan Allah berkenan izinkan. Kayak pengen banget cium tangannya deh. Pengen cium tangannya, cium keningnya. Bagaimana beliau ini di era itu loh maksudnya. Di era itu yang dalam artian itu kan era perjuangan ya di hadapan penjajah. Tapi beliau nggak langsung mengajak orang kepada tema yang perang atau jihad, tapi ngajak orang dalam mendirikan Jamiah ini untuk kembali dulu pada Allah Ta'ala. Karena beliau mengerti dan faham, innal izzata lillahi jami'an. Kemuliaan, kemenangan itu hanya milik Allah. Kalau umat saat itu yang berada dalam kondisi dikepung, dijajah oleh para penjajah, mau kembali kepada Allah, Allah yang akan berikan jalan keluar. Nah, apalagi saat ini kan, fitnahnya Masya Allah dahsyat lagi saat ini. Era sekarang ini, penjajahannya udah bermacam-macam tipenya. Udah perang pemikiran lagi, penjajahan macam. Pemikiran, penjajahan ekonomi, penjajahan moral. Ini memang pesan beliau ini perlu disebarkan sedemikian luas ini. Terima kasih banget deh buat Rasil, Radio Rasil dan Rasil TV, dan tentunya Ustaz Firman. Ya, maksudnya ini mudah-mudahan ikhwan akhwat dari para Nahdien ini dan Nahdiyat mau mendengarkan pesan Hadratus Syekh yang begitu indah, mengajak orang kembali dulu kepada Allah. Nanti semua akan dibukakan jalan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khususnya teman-teman yang sibuk di kepengurusan Jamiah Nahdlatul Ulama, baik dari level ranting, cabang, PW, daerah, wilayah, bahkan PBNU pusat. Ayo dong kita dengarkan Hadratus Syekh sedang membimbing kita, para kaum Nahdien khususnya, dan umat Islam pada umumnya. Karena beliau nggak pernah ngajak kepada NU ya. Ya, beliau nggak ngajak kepada NU. NU hanya kendaraan yang beliau buat saja. Ya, beliau mengajak kepada Allah. Baik, dengarkan panduan beliau dalam Undang-Undang Dasar Jamiah Nahdlatul Ulama dengan mengutip ayat berikut, yaitu dalam Quran surah Luqman ayat 15. Ini kan diantara pesan Luqman kepada anaknya kan? Ya. Berarti kalau kita kan pesannya Mbah
Mbah Hashim pada murid-murid dan cucu-cucunya serta jamaahnya. Apa itu? Pesan yang Allah abadikan dalam Quran surah Luqman ini, wattabi' sabila man anaba ilayya. Tadi suruh ngikut para ulama, rijalun shadaku. Kalau tidak bisa, paling tidak ma'as sadiqin. Sekarang ngikutin siapa ini? Ikutinnya. Yang harus kita ikutin siapa? Orang-orang yang kembali kepada Tuh. Kan berarti lebih luas lagi kan? Iya. Kalau tadi individunya kan, personalnya. Sekarang jalannya aja deh. Kalau nggak ketemu tuh orang-orang tadi yang yakhshallaha min ibadil ulama, nggak ketemu, nggak berjumpa dengan rijalun shadaku, nggak bisa kumpul mungkin karena bermacam alasan ya. Jauh nggak ketemu, di kampung itu nggak ada as-shadiqin. Baik. Sekarang pesan Hadratus Syekh, ikuti ayat ini. Wattabi'. Kata wattabi' ini, Ustaz Firman, terjemahnya adalah ikuti dengan sungguh-sungguh. Jadi cuma bukan ngekor doang. kafah. Sungguh-sungguh kafah. Ada tabi'a, ada ittaba'a. Nah, wattabi' kata fi'il amarnya, kata perintahnya, ikuti dengan sungguh-sungguh. Ikuti apa? Kalau orang tadi yang disebutkan oleh Hadratus Syekh dengan 3 ayat itu nggak ketemu, ikuti sabil. Udah ikutin jalannya aja deh. Jalan siapa? As-shadiqin nggak ketemu, susah nyarinya. Rijalun shadaku, susah lagi. Ulama yang yakhshallah, susah nyarinya, ngumpet-ngumpet. Kan sekarang begitu. Ulama yang yakhshallah ini kan ngumpet-ngumpet. Ya kan? Adanya di pojok-pojokan kampung, adanya di mana-mana yang ngumpet. Kalau yang tampil-tampil mah yang terkenal, ya ada sih, cuma maksudnya banyak kan yang sembunyi tentunya. Karena emang semakin takut juga tampil ke hadapan. Biasanya begitu. Iya. Biasanya. Baik. Jalan siapa? Man anaba ilai. Udah. Kalau nggak ketemu itu minimal ikuti siapapun. Yang penting, catatan ini, orang yang kita ikutin itu dengan penuh kesungguhan, man orang yang anaba ilayya, yang senantiasa mau mengembalikan segala urusannya kepada Allah. Anaba. Orangnya disebut munibun. Ini kan kata kerja semua. Kalau munib kan profesi, melekat. Kan susah nyarinya tuh begitu. Ya udah, yang level terendah dulu deh. Man anaba ilai. Orang-orang yang apa? Yang mau kembali kepadaku. Sekalipun mungkin bukan level ulama yang tadi, tapi dia tuh seneng banget kembali sama Allah. Ucapannya, sikapnya, tindak tanduknya, statementnya, ngajak orang untuk kembali kepada Allah. Nah, ikutin tuh. Subhanallah ya. Tapi ingat, kata Hadratus Syekh di poin berikutnya, kalau urusan bertanya, nggak boleh sembarangan orang. Nih lagi-lagi nih, Hadratus Syekh ini berikan apa? Tuntunannya cakep benar ini. Subhanallah. Apa kata beliau? Beliau kutipkan nih, panduan berikutnya. Kalau boleh kita boleh kita bahasain panduan berikutnya. Ya. Pesan beliau adalah mengutip sebuah ayat dalam Al-Quran, surah Al-Anbiya ayat 7. Apa itu? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamuna bil bayyinat. Quran surah Al-Anbiya. Ayat berapa? 7. Kalau urusan soal, pertanyaan. Kalau tadi kan ngikutin. Ya. Mencontoh, mengikuti, mencari, nggak ketemu. Tapi kalau udah urusan bertanya, nggak boleh sama sembarang orang. Ini Hadratus Syekh ini jadikan sebuah landasan nih. Kalau urusan bertanya, urusan agama, karena kita mau kembali kepada Allah kan, tanya sama siapa sih? Fas'alu ahla dzikri. Bertanyalah kalian, kata Allah, kepada ahla dzikri, orang yang ahli tentang adzikr. Adzikr itu nama lain dari Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Bukan ini ya, kalau di sini maka tanyakanlah olehmu kepada orang-orang yang berilmu. Iya. Ilmu dari apa? Quran dong. Ya. Ilmu Al-Quran. Atau bukan diartikan ahli zikir tarekatan, bukan. Ahli zikir itu ahli ilmu, ahli Quran. Karena nama lain dari Al-Quran adalah az-zikr. Ada ayat lagi yang berbunyi tadi kan, Inna nahnu nazzalna az-zikra. Kami yang turunkan Al-Quran, yaitu az-zikr. Wa inna lahu lahafizun. Wal Qur'ani dzikr. Demi Al-Quran yang memiliki berisikan ilmu.
Jadi Al-Quran itu ilmu, zikr. Nah, urusan pertanyaan nih, tanya kepada ahli zikir, ahli Quran, in kuntum la ta'lamuna bil bayinat. Jika kalian belum mengerti dengan yakin hal-hal yang menjadi yang sudah dibuktikan dengan terang dan jelas oleh Allah dalam Al-Quran. Al-Quran kan namanya apa? Al-Bayinat. Al-Bayinah Qurannya, ayatnya Bayinat. Masih belum paham juga, baca Quran sendiri, pelajari sendiri, belum yakin mantap juga nih tentang pemahamannya. Tanya pada yang ahli tentang Al-Quran. Nanya nggak boleh sembarang orang, bukan tukang pidato, bukan tukang apa namanya, tukang ceramah doang. Si penceramah, si pidato itu ahli zikir apa enggak? Kalau enggak, dengerin ceramahnya aja, mau ilahnya. Mohon maaf nih ya, Ustaz Firman, zaman dulu di era salaf, zaman sahabat itu, kalau tukang penceramah itu disebut dengan qasas, tukang dongeng, tukang cerita, ngebodor kalau bahasa kita. Yang suka berdiri tampil tuh di masjid-masjid, ya, itu sahabat-sahabat dan sahabat pembesar, Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, ini bukan qasasin. Ya, demen tuh begitu. Kalau udah orang podium tuh disebutnya qasasin, tukang cerita, ngebodor kalau bahasa kita. Nah, untuk urusan pertanyaan agama, jangan kasih mereka. Mereka tukang cerita, tukang pidato. Tapi tanya ahla dzikri. Kata-kata ahlun ini kan, kalau kata ahlun ini kan berarti kan, kalau bahasa terjemahan keluarga ya. Terjemahannya ini keluarga. Apa sih keluarga? Yang senantiasa di dalam rumah itu, rumah tangga. Ahlul bait kan berarti kan penghuni rumah. Jadi ahlul dzikri penghuni Quran. Gitu maksudnya. Paham gak nih? Quraniun tadi. Quraniun. Itu. Artinya yang senantiasa hidupnya ame Quran terus. Mau apa-apa ya baca Quran. Mau bersikap cari di Quran. Boleh nggak Al-Quran nih? Legal nggak sama Al-Quran nih? Tuh, itu namanya ahlul Quran atau ahlul dzikri. Kalau urusan bertanya tentang al-bayinat, hal-hal yang berkaitan dengan hukum-hukum Al-Quran, hukum-hukum Allah, syariat Allah, tanya ahlul dzikri, bukan tanya tukang pidato. Itu kepanduannya. Hatta saya pesan itu. Makanya di ranah NU itu ada namanya bahsul masail. Ya kan? Pembahasan masalah yang sedang berkembang. Ada fatwa mu'asirah atau mu'asirah. Kalau mungkin di lembaga Muhammadiyah ada namanya majelis tarjih, gitu kan ya. Nah, tujuannya apa? Mengamalkan itu. Jadi kalau mau bertanya, jangan asal ketemu orang yang pinter pidato, ya kan? Tanya, hukumnya apa? Dan subhanallah ya, orang ketika dia ahli nahwu, ditanya masalah fikih, nggak boleh jawab. Karena dia bukan bidangnya. Etikanya gitu. Adabnya begitu. Nah, ini perintah Allah yang dikutip oleh Hadratus Syekh, kalau urusan bertanya, urusan agama, karena ini urusan ilallah, bertanyalah kepada orang yang senantiasa bersama Al-Quran. Baik. Al-Anbiya ayat ke-7. Berikutnya lagi. Ya, Hadratus Syekh memberikan landasan pondasi yang terkaitan dengan ayat sebelumnya tadi. Apa itu? Quran surah Al-Isra. Ayat 36. Yang merupakan panduan Allah kepada nabinya Muhammad. Mungkin sekedar info aja buat ikhwan dan akhwat, teman-teman pendengar, penyimak, khususnya dari teman-teman Nahdiyin dan Nahdiyat. Ketika kemarin ada di muqaddimah Hadratus Syekh menyebutkan yu'til hikmata man yasha. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Kemudian ada ayat dalam ayat dari surah Al-Baqarah, Ali Imran, kemudian suratul Jum'ah, bahwa bi'tsah, tujuan dari bi'tsah, diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang pertama adalah yatlu ayatillah, mentilawahkan ayat Allah, wa yuzakkihim, tazkiyah, wa yu'allimuhum ta'limul kitab wal hikmah. Apa itu hikmah? Ustaz Firman nanti boleh buka kaitan dengan ayat ini, Al-Isra ayat 36. Dalam Al-Isra mulai ayat 22 hingga ayat 38 itu semua berisikan penjelasan Allah tentang al-hikmah. Apa 22 sampai 38, Ustaz. 22 sampai 38. Karena di ayat 39-nya Allah tutup dengan apa? Dzalika mimma auha ilaika rabbuka minal hikmah. Itu semua tadi tuh mulai ayat 22 sampai ayat 38 itu semua berisikan apa? Tentang apa yang dimaksud oleh Allah dengan al-hikmah. Di antaranya Allah berfirman kepada Rasulnya, Nabi kita Muhammad, yang ini menjadi landasan dasar
yang diambil oleh Hadratus Syekh, firman Allah yang berbunyi kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Jangan pernah kau mengambil sikap sesuatu yang kau tidak punya dasar ilmunya. Coba tuh. Hadratus Syekh ini milihin ayat coba. Yang jadi landasan utama pendirian Jamiah Nahdlatul Ulama semua berdasarkan Quran. Jadi nggak boleh sembarangan. Tadi kan pesan sebelumnya, bertanyalah kepada ahli Quran tentang urusan yang kamu tidak mengerti dan tidak mantap dari apa penjelasan yang sudah begitu jelas dan gamblang yang Allah sebutkan dalam banyak ayat Al-Quran. Tapi ini kan jangan bertanya. Sekarang bagaimana sikap orang yang ditanya? Tuh, ini pesan dari sini. Ketika Anda menjadi orang yang ditanya tentang satu masalah agama, pesan Allah yang Hadratus Syekh pesankan buat kita, anggaplah sekarang udah jadi ustadz, jadi kiai, dipanggil deh, ya kan? Lagi kumpul-kumpul gini, ditanya deh urusan agama. Karena apa? Umat punya sangka baik sama kita. Iya. Oh, ini udah layak untuk apa? Untuk memberikan jawaban urusan agama. Hadratus Syekh berikan pesan nih buat kita yang dijadikan sasaran orang untuk bertanya. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Jangan kamu pernah mengambil sikap, memberikan statement, terlebih lagi fatwa, sesuatu yang kamu nggak punya ilmu tentangnya. Subhanallah. Berarti apa? Yang nggak ada dasarnya dari Al-Quran. Jangan pernah memberikan statement yang nggak ada dasarnya dari Al-Quran. Karena ilmu adalah Al-Quran. Subhanallah. Ya. Jam berapa ini? Masih ada waktu? Masih. Subhanallah. Ya. Kemudian berikutnya, sekarang secara umum Hadratus Syekh memberikan gambaran. Coba lihat ini. Panduan berikutnya, gambaran umum tentang tipikal manusia di hadapan permasalahan agama. Yang mana dakwah ini kan, dakwahnya Hadratus Syekh mengajak orang kembali kepada agama. Sirat al-Mustaqim tadi. Perhatikan. Beliau mengutip ayat dari Quran surah Ali Imran. Ayat ke-7. Beliau mengutip firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnati wa ibtigha'a ta'wilih. وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ. Perhatikan. Hadratus Syekh ini, Masya Allah, rahimahullah rahmatal abrar, Rabbi fanfa'na bibarakatih, wahdinal husna bihurmatih, amitna ya Rabb fi tariqatih, wa mu'afatin dan fitani. Ya Allah, ini Hadratus Syekh, Qur'annya benar-benar nih, mengurutkan ayat ini bisa banget, ngutipnya tuh. Ya Rabb, Masya Allah. Allah berfirman pada ayat ke-6, surah Al-Imran kan, bahwa Al-Quran itu ada ayatun muhkamatun, yang hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat. Dalam Al-Quran ini ada ayat-ayat muhkamah. Artinya muhkamah itu ayat yang tidak memiliki multi arti. Jelas itu. Jelas, satu ada, maksudnya cuma satu. Muhkam. Dipatenkan. Gitu. Ada ayat yang mutasyabihat. Ada yang memiliki bermacam sisi yang setiap orang bisa melihat dari sisi pandang yang berbeda walaupun nasnya sama. Perhatikan. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ. Tadi kan Hadratus Syekh udah pesan-pesan nih panduannya, ya kan? Sekarang beliau menyebutkan tentang tipikal sebagian manusia yang di hatinya terdapat apa? Zayghun. Melenceng. Ya, zayghun nyeleweng. Orang yang hatinya nyeleweng itu senangnya apa sih? Fayattabi'una, mereka sungguh-sungguh mengikuti apa yang tasyabah minhu, apa yang masih
ayat yang masih memiliki multi arti, Mutasyabihat itu ya. ya mutasyabihat itu, mereka ngikutin yang mutasyabih, nggak mau kembalikan kepada muhkamah. Muhkamah. Padahal kan panduannya, kembalikan ayat itu pada ayat yang Muhkamah. Kalau Anda bingung, contohnya misalnya nih, Yadullah fauqa aydihim. Terjemah letterlexnya secara bahasa, tangan Allah di atas tangan mereka. Ini ayat yang mutasyabihat, udah pasti ini. Artinya mutasyabih apa? Orang bisa bertanya-tanya, ini kok disebutkan di Al-Quran, kitabnya Allah, bahwa ada tangannya Allah. Allah perintahkan kembalikan kepada ayat muhkamat. Apa ayat muhkamat itu? Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Agar engkau tidak punya ishtibah bahwa Allah memiliki tangan seperti kita, kembalikan ayat ini kepada apa? Ayat laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Semirip pun gak ada, apalagi serupa dan sama. Wa huwas samiul basir. Jadi, kalau orang yang hatinya gak nyeleweng, berarti ayat ini kembalikan gak bisa kita bilang Allah punya tangan seperti kita. Kenapa? Karena Allah sudah tegaskan dalam ayat yang muhkamah tadi bahwa Allah tidak memiliki keserupaan dengan apapun. Laisa kamitslihi syai'. Tuh, contoh tuh. Kalau orang yang hatinya apa? Ada kecondongan untuk menyelewengkan ayat-ayat suci Allah, mereka akan mengikuti ya ayat-ayat yang mutasyabih. Apa tujuannya? Ibtigha'al fitnah. Menimbulkan fitnah, kekacauan. Wa ibtigha'at ta'wilih, nyari-nyari takwil dengan kehendak sendiri. Demi kepentingan dirinya, dicari-cari ayat takwilnya. Ustaz, kalau ayat ini muhkamat sama mustasabihat nih. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu yahuda wan nasara awliya. Ya Allah, itu mah muhkam banget itu. Muhkamah banget itu. Banget. Mungkin artinya nggak diartiin lain. Apa contohnya? Yang misalnya aulia itunya. Maksudnya arti yang leweng? Gitu. Apa kira-kira arti yang leweng itu? Teman lah. Baik. Apa ya? Bukan pemimpin pokoknya. Oh gitu. Baik. Sekarang kita kembali kepada makna lafzinya. Kan Allah sebutkan dalam ayat lain, ya, innama waliyukum. Aulia kan jamaknya wali. Innama waliyukum. Sungguh walinya kalian orang beriman adalah Allah wa rasuluh. Ya kan? Walladzina amanu, yang sama orang beriman. Sekarang apa itu wali? Wali ini kalau diambil dari segi akar bahasa, artinya waliya yali. Wala yali artinya yang dekat dengan kita. Contohnya, ungkapan dalam bahasa Arab begini, kul mimma yalik. Makan olehmu yang dekat saja, yang jauh jangan. Jadi kalau arti bahasa asal wali itu asal maknanya dekat. Nah, di situ tegas Allah udah bilang, jangan kamu ambil orang Yahudi dan Nasrani sebagai wali-wali. Artinya jangan jadikan orang yang terdekat. Karena kalau didekatkan, nanti segala rahasia akan saling berbagi. Nah, boleh. Kemudian berkembang makna wali ini, artinya wala. Kesetiaan. Jangan mengambil orang Yahudi dan Nasrani sebagai teman setia. Kalau orang dekat nggak boleh, teman setia nggak boleh, orang kepercayaan nggak boleh, gimana mau jadi pemimpin? Ya lebih nggak boleh. Itu mau dicari takwilnya muter-muter, walaupun sekalipun tujuannya ibtigha'al fitnati wa ibtigha'at ta'wili, nggak bakal bisa. Itu ayat sudah muhkam. Dan ayat itu banyak yang serupa dengan itu. Itu. Baik. Kembali tadi ke mana? Al-Imran ayat 7. Allah lanjutkan, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Kan ada ungkapan kemarin, yang tahu tafsirnya Al-Quran ya hanya Allah. Iya. Kan gitu ya. Wa ma ya'lamu ta'wilahu. Lalu orang boleh bebas gitu. Wan, teman-teman, saudaraku, ini ayat kan sudah jelas. Ayat 6 itu Al-Imran menjelaskan ada ayat yang muhkamah, ada ayat yang mutasyabih. Orang yang memiliki hatinya ada kecondongan untuk nyeleweng, penyakit, itu akan mengikuti ayat yang mutasyabih atau mentakwil sesuai keinginannya. Sedangkan tidak ada yang mengerti takwilnya dengan pasti kecuali Allah. Maknanya kembalikan ayat yang mutasyabih itu kepada zat yang maha mengetahui takwilnya secara pasti,
yaitu Allah. Allah. Artinya kembalikan pada Allah. Dan Allah sudah memberikan Allah sudah memberikan muhkamat. ayat-ayat muhkamat. Jangan kau bawa dengan keinginanmu sendiri. Itu maksudnya. Sebetulnya simple ya. Simple. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Benar. Cuman jangan dipotong di situ. Jangan dipotong-potong dong. Kalau kamu mau potong juga, silakan. Tapi maknanya adalah kembalikan takwilnya kepada Al-Quran lagi. Takwil kan artinya menerjemahkan atau menafsirkan. Menyikap sesuatu yang belum jelas, yang samar. Bagimu samar. Kembalikan pada Allah yang maha tahu. Kembalikan pada Allah yang maha pasti memberikan penjelasannya. Karena ayat Al-Quran ayatnya muhkamah, ayatnya mubayyanah, ayatnya mufassalah. Kembalikan pada Al-Quran. Jangan kamu ikuti cari takwil sendiri-sendiri. Itu maksudnya. Nah, terlebih lagi Allah berikan pujian pada ayat berikutnya. Di sini nanti pengaruh dalam segi bacaan nih. Di mana sih wakaf berhentinya, Mah? Nah, di mana wakaf berhenti ayat ini? Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warrasihun, ataukah wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Dan ini yang benar nih, berhenti di sini, paling cakep. Biar enggak menimbulkan arti yang membingungkan. Ayat berikutnya Allah beritahukan sikap ar-rasihun. Tadi kan yang pertama sikap orang yang hatinya punya penyakit. Senengnya ittiba ma tasyabaha minhu, tujuannya ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wilih. Dan Allah sudah berikan jawabannya. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Jangan kamu ikutin takwilmu, takwil siapapun, misalnya menakwilkannya dengan riwayat, menakwilkannya dengan ucapan sahabat, tabi'in, jangan deh. Kembalikan kepada Allah. Karena la ya'lamu ta'wilahu illallah. Kembalikan ke hadapan Al-Quran. Ada ayat-ayat yang dari segi bahasa, kita bingung, kumpulkan semua ayat itu, bawa ke hadapan Al-Quran. Pasti ketemu jawabannya. Enggak bisa enggak. Nah, Allah ingin beritahukan nih, sikap kelompok yang kedua dari manusia ini. Siapa mereka? Ar-rasikhuna fil ilmi. Orang yang yang mantap pengetahuannya, keyakinannya kepada Allah. Ingat ya, arti al-ilmu adalah keyakinan, al-yakin. War-rasikhuna fil ilmi, orang yang sudah ilmunya rusuh, meresap dalam jiwanya. Artinya orang yang sudah mantap terhadap Al-Quran, mereka akan berkata, karena tahu, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, mereka akan senantiasa yaquluna amanna bihi, kami beriman dengan apa yang Allah jelaskan. Kenapa? Karena kullun min indi rabbina, semua itu baik ayat yang muhkamat maupun yang mutasyabih, itu semua datang dari Allah. Maka kembalikan lagi kepada Allah. Wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Dan tidaklah dapat mengambil pelajaran dan peringatan dari Al-Quran kecuali orang-orang yang ulul albab. Orang-orang yang cerdik dan pandai. Nah, tapi kalau kita ambil penjelasan ayat-ayat Al-Quran yang lain tentang ulul albab itu banyak. Siapa mereka? Insya Allah nanti di pertemuan berikut aja kita kumpulkan ayat-ayat dari Al-Quran biar tahu siapa sih ulul albab. Kan Hadratus Syekh mau pesan di sini, kamu jangan jadi kelompok yang pertama di hadapan ayat mutasyabih. Siapa mereka itu? Yang hatinya ada penyakit. Tapi jadilah kamu orang yang ar-rasikhuna fil ilmi, yaquluna kullun min indi rabbina. Terakhir, jadilah kalian semua ulul albab. Orang Nahdiyin, ibaratnya itu pesan yang Mbah Hashim nih, orang Nahdiyin harus menjadi ulul albab. Siapa mereka? Waduh, kalau dijabarkan hari ini, di pertemuan sekarang, nggak bisa nyambung lagi nih. Masih panjang. Tapi saya mau kutipkan ayat satu aja deh. Dari penghujung surah Ali Imran. Kalau nggak salah ayat 190 atau 191, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil li ulil albab. Siapa mereka itu ulul albab? Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzaban nar, dan seterusnya. Tuh.
kapan-kapan aja. Di pertemuan berikut kita sambung lagi. Siapa itu ulul albab? Yang dimaksudkan dengan hadratus syekh, kita kumpulkan dari Al-Quran penjelasan Allah tentang siapa mereka ulul albab. Pesannya, umat Nahdiyin, jadilah umat Islam yang senantiasa memiliki karakter ulul albab. Siapa mereka? Nanti di pertemuan yang berikut. Insya Allah. Masya Allah. Jazakallah khairan katsira Ustaz. Terima kasih atas ilmu. Udah dibacakan ini nih. Alhamdulillah. Maksudnya ini kayak baca tafsir Al-Quran ya. Masya Allah. Masya Allah Ustaz. Baik ikhwan akhwat, waktu kita sudah di hujung waktu, terpaksa kita harus berpisah dulu pada pertemuan kita yang kedua. Sebetulnya pertemuan ketiga ya. Yang pertama cuman kepotong lumayan Potong jauh pembukaan ya. Itu baru Ustadz baru cerita mengenai Hadratus Syekh. Baik. Sekarang tafsir Al-Qurannya baru sampai poin ke-16. 16, Masya Allah. Masih banyak lagi nih. Masih berapa lagi nih? Masya Allah. Masih ada 14 lebih kurang lagi. 14 lagi ya? 14 Masya lagi. Allah. Belum masuk ke hadisnya. Belum, Masya Belum Allah. masuk ke perkataan para ulama. Betul. Dan itu baru bab 1. Baru bab 1. Jadi kita bab 1 lumayan lama. Mendingan gitu, mendingan lama tapi mendalam. Amin ya Rabb. Mudah-mudahan. Daripada buru-buru nggak berkesan. Betul. Masya Allah, Masya Allah. Yang penting kita muslimin muslimat, ikhwan dan akhwat, khususnya para nahdiyin dan nahdiyat, ayo dengarkan. Ini kan istilahnya saya cuma bacain doang ya. Istilahnya kita sedang mendengarkan hadratus syekh Kiai Hasyim Asy'ari yang kita nggak pernah ketemu sosoknya, tapi kita berjumpa dengan tulisannya, sedang memandu kita bagaimana menjadi umat nahdiyin ya dan nahdiyat yang sesuai dengan pakem berdirinya Nahdlatul Ulama itu. Ini alhamdulillah masih ada buku beliau. Sedangkan banyak orang-orang soleh yang pemikirannya demikian bagus, perkataannya dengan demikian bagus, tapi nggak meninggalkan buku ya. Betul. Itu yang susah. Nahdlatul Syekh istilahnya kalau bahasa orang sudah jamak, menggabung antara itu semua. Ilmunya, perkataannya, dan ada tulisannya. Dan memang kan bagian dari perintah Al-Quran juga untuk menuangkan pemikiran kepada tulisan. Kan ada ungkapan gini, kalau mau tahu pemikiran orang, lihat aja tulisannya. Simpel kan? Mau tahu bagaimana sosok, karakter seorang yang bernama Muhammad bin Abdullah, lihat apa yang beliau kumpulkan dari firman Allah itu berupa Al-Quran. Dari situ aja lihat. Jika mau tahu Rasulullah, lihat dari Al-Quran. Mau tahu Mbah Hasyim, lihat dari tulisannya. Bagaimana pemikirannya? Simpel, nggak usah dipakai takwil juga bisa. Oh, ini arahnya ke sini. Kenapa? Tulisannya begini, kan begitu. Nah, mudah-mudahan kita semua umat Islam khususnya yang aktif di organisasi Jam'iyah Nahdlatul Ulama mau membaca dan membuka pikiran dan hatinya untuk melihat bagaimana pemikiran Hadratus Syekh ketika beliau mendirikan Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Kemana arahnya? Kalau sebentar yang kita baca di sini jelas arahnya mengajak orang untuk kembali kepada Allah, ya berpandu kepada kitabnya Allah. Itu. Sebagai penutup doa. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma ahlil qutril untha wa dhakar. Rabbi wafiqna wa wafiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa akhilla atqiya'a ulama nahdha bil khair wa nukfa kulla syar. Rabbana aslih lana kulla syu'un aqirra birridha minkal uyun waqdi anna rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana rusulul manun waghfir wastur anta akram man satar wa salatullahi taghshal mustafa man ilal haqqi da'ana wal wafa بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى صحب المصابيح الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتوب علينا توبة
taghsil li kulli hawbah wastur lanal awrati wa aminir rawati waghfir liwalidina Rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sairil khillani wa kulli dhi mahabbah au jiratin au suhbah wal muslimina ajma' amin ya rabbi fasma' fadlan wajudan manna la biktisabin minna bil mustafa rasuli nahza bikulli suli salla wa sallam rabbi alaihi addal habbi wa alihi wa sahbi idadatas suhbi walhamdu lil ilahi fil bad'i wat tanahi hamdan kathiran daim mahabbatin nasaim subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita hadiahkan kajian kita di siang hari ini, hadiahkan Fatihah untuk muallif hadal kitab Hadratus Syekh Muhammad Hashim Asy'ari dan para ulama-ulama dari kalangan Nahdlatul Ulama maupun dari seluruh umat Islam dan juga guru-guru kita yang sudah meninggal dunia. Mudah-mudahan Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah, curahkan rahmat oleh Allah, ampunannya, kesejukannya, terang dalam kuburnya, dan mudah-mudahan Allah ikutkan kita dalam rombongan mereka, para salihin, para ulama al-amilin as-siddiqin. Dan tak lupa mudah-mudahan guru-guru kita yang masih hidup, Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk berikan panjang umur pada mereka semua, bimbingan, hidayah, tuntunan, sehat afiah, zahir batin, wabil khusus gurunda kita Al-Ustaz Husain bin Hamid Al-Attas dan Buya kita Kiai Haji Ghazali Musannif dan para ulama-ulama Nahdliyin lainnya, begitu juga para ulama dari ormas manapun juga dari kalangan umat Islam, kelompok manapun, mudah-mudahan Allah berikan sehat afiat, panjang umur fi taatillah wa taati Rasul ala hadhinya wa likulliyatin salihah. Rabbana taqabbal minna wa qabalna bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz atas ilmu yang diberikannya. Demikian acara kita pada hari ini. Saya Firman Muslim Taher ditemani oleh Ondi undur diri dulu. Sampai jumpa dalam acara berikutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallah minkum. Terima kasih. Sudah off?